Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, pada malam hari ini kita telah berada di malam yang ketiga dari Ramadan. Tentunya ini adalah malam ataupun seterusnya hari esok dan seterusnya itu adalah saat-saat yang mendaki seperti itu. Apalagi dalam kondisi dan suasana saat ini kita dalam suasana pandemi. Tentunya di suasana pandemi ini peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah kita harus lebih dari yang biasa-biasa. Kenapa? Karena kondisi dan situasi keimanan manusia itu, keimanan seseorang itu akan diukur daripada apapun masalah ataupun masalah dan problem yang dihadapi, baik dalam ukuran pribadi maupun ukuran yang sikapnya lebih besar begitu. Sehingga suasana pandemi ini adalah menjadi ujian yang terberat buat kita. Terberat sekali Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena hampir semua sendi itu sendi itu terpengaruh dari sisi ekonomi, bahkan dari sisi ibadah pun berpengaruh, dalam hal hubungan sosial juga berpengaruh. Ini sudah kurang lebih setahun lebih ya suasana pandemi ini kita rasakan. Apalagi dalam suasana sekarang ini kita belum tahu juga ya, kita belum tahu endingnya nanti COVID ini seperti apa, kita belum tahu pasti. Tapi yang sudah kita rasakan hari ini adalah endingnya itu adalah, mungkin di sini udah ada yang divaksin. Endingnya itu adalah vaksin. Nah, karena saya sebagai aktivitas saya keseharian saya itu adalah guru, jadi sekarang ini musimnya itu adalah pendidik yang divaksin. Saya alhamdulillah sudah 2 kali vaksin saya. 2 kali vaksin saya sudah. Terasa memang ya seperti biasa-biasa saja. Ya, seperti biasa-biasa saja. Adapun ada pro dan kontra itu kalau kita sikapi dengan arif dan nawaitu, kita insyaallah bisa semuanya itu akan teratasi. Para jamaah sekalian, tadi diberi judul tema kita pada malam hari ini. Memang waktunya amat sangat terbatas, ya enggak lebih dari 10 menit ya. Hanya ada beberapa pesan yang mungkin disampaikan, bahwa aktivitas apapun kita beraktivitas ya, aktivitas apapun kita, kalau satu tujuannya insya Allah imun kita itu akan bertambah, kekuatan itu akan bertambah. Itu jadi kalau aktivitas kegiatan kita itu kita arahkan kepada satu sentral, satu titik,
biasanya semangat dan imun itu akan terbawa. Itu harus yakin. Nah, khususnya ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan ini ada yang unik. Tidur saja orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ini nih, kenapa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah? Karena dia umpamanya nggak tidur, tapi aktivitasnya itu macam-macam. Artinya aktivitas yang menyalahi daripada aturan-aturan yang sudah ditentukan begitu. Ya, umpama dia suka ngosip, dia suka menyebar fitnah, ngomong sana sini. Daripada dia beraktivitas seperti itu, mending dia tidur. Jadi tidurnya itu terjaga. Sedangkan manusia itu adalah harus beraktivitas apapun jenis aktivitasnya. Dia sebagai seorang guru, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai buruh, petani dan sebagainya. Semua aktivitas kehidupan itu mengarah kepada satu sentral, yaitu pertama, kita mengharapkan keridhaan dari Allah, kita mengharapkan keberkahan dari Allah. Keridhaan dan keberkahan dalam seluruh aktivitas itu akan membawa kenikmatan, pasti akan membawa kenikmatan. Jadi kita ketika puasa, jangankan mungkin gorengan, makanan, minuman yang segar-segar itu enak, melihat air putih aja itu terasa nikmat. Ketika kita sedang berpuasa, melihat air putih aja itu begitu nikmatnya. Ya, atau pada hari-hari yang lain ada makanan yang ala kadarnya begitu, ya, makanan katakanlah jualan-jualan yang harga murah gitu ya, kue dan sebagainya, ya, mungkin pada saat bulan yang lain itu terasa biasa aja kita, tapi pada saat ini ketika kita puasa, kue-kue yang harga murah itu terasa nikmat, air putih pun terasa nikmat. Kenapa? Karena pada saat itu kita betul-betul menjaga aktivitas kita untuk supaya saat itu kita merasakan, kita merasakan lapar dan haus atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga orang yang sudah merasakan keimanannya itu kuat, keimanannya itu tidak ada batasnya, dia betul-betul keimanannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun aktivitas, kalau diiringi dengan lillahi taala, aktivitas itu akan memberi spirit, akan memberi semangat bagi kehidupan kita. Hidup ini kita nggak perlu terlalu banyak membawa berkah, sedikit juga membawa berkah. Karena ukuran besar maupun sedikitnya apa yang kita dapatkan itu tergantung syukurnya kita gitu. Jadi yang perlu kita camkan pada malam hari ini hanya satu: segala aktivitas kita dalam apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, kalau kita mengharap keridhaan dari Allah, insya Allah aktivitas itu akan membawa keberkahan. Itu. Dan pasti kita akan semangat. Pasti kita akan semangat. Tidak akan ada perasaan mengganggu. Artinya aktivitas kita umpamanya mengajar, aktivitas kita umpamanya sebagai buruh, karyawan dan sebagainya. Kalau kita mengharapkan ridha Allah, semangat juang kita itu akan tetap tinggi begitu. Ini. Tetapi kalau kita sudah tidak punya juang, tidak punya semangat, hanya sekedarnya, pasti capek itu terasa gitu.
Jadi orang-orang yang bekerja, artinya bekerja itu kayak seperti dokter. Dokter itu biasanya, apalagi dokter kandungan, dia kalau dokter kandungan itu praktek nggak mengenal waktu. Saya ada teman dokter kandungan, pulang dari praktek dia itu jam 1 malam. Jam 1 malam pulang ke rumah, tidur hanya sejam 2 jam, datang telepon lagi bahwa ada orang yang melahirkan, berangkat pada jam 3. Hampir tiap hari seperti itu. Ditanya, kenapa? Kok nggak ada capeknya? Saya sudah senang dengan pekerjaan ini. Nah, itulah nilai ibadah, itu nggak mengenal waktu. Tetapi itu tadi, intinya adalah lillahi ta'ala kita. Jadi ini pesan khususnya buat diri saya dan kita semuanya, berusahalah bekerja, ya, apapun aktivitas kita, hanya semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya mudah-mudahan puasa kita yang masih kita menanjak ini ya selalu mendapatkan kemudahan, ya. Dan terakhir, pandemi ini akan cepat berakhir begitu, sehingga kita bisa berjalan yang baik dan normal. Baik, demikian, mudah-mudahan kita semuanya diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.